warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika, berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dengan saya Sumari, kita masih membahas mengenai soal tipe-tipe SBMPTN, UTBK dan tes pendidikan tinggi lainnya yang kita bahas mengenai pengetahuan kuantitatif atau tes potensi skolastik. Kita lihat tipe soalnya. Soal TPS, UTBK, SBMPTN. Ini kubus ABCD yang diketahui EFGH dengan panjang rusuk 10 cm jika titik P berada di tengah-tengah AB dan titik Q berada di tengah-tengah AD, maka panjang GR adalah titik-titik. Di sini kita lihat kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, di sini FGH panjangnya rusuknya itu adalah 10. Nah, di sini kita lihat di sini ada tengah-tengah, di sini DF ya. DF tarik garis. Nah, di sini diagonal ruang ya, bukan diagonal ruang sih, karena ngambilnya titiknya di tengah-tengah sini, tengah-tengah AD. Nah, ini ditarik garis, di tengah-tengah AB ini juga tarik garis, di sini tarik garis dan ada tengah-tengahnya. Option A-nya itu sama dengan 15, option B-nya 10, option C-nya 2 akar 10, option D 5 akar 2 dan option E 10 akar 2. Kita lihat pembahasannya. Nah, yang pertama di sini untuk mengetahui soal di atas diperlukan konsep Pythagoras ya. Teorema Pythagoras, sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi lainnya. Nah, kita lihat ya di sini tarik garis dan tarik garis, di sini ada tengah-tengahnya ini. Nah, ini nanti kita lihat berhubungan dengan Pythagorasnya. Nah, segi 3 di atas merupakan segitiga siku-siku yang memiliki satu sisi tegak BC ya, dan satu sisi mendatar AB dan satu sisi miring AC. Nah, Pythagorasnya di sini B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Nah, di sini kita lihat, maka untuk menghitung sisi tegak dan sisi mendatarnya berlaku rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat min C kuadrat, C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Si rumus Pythagoras dalam bentuk akar jika sisi miringnya C, ini sisi tegak dan mendatarnya adalah A dan B, sisi miringnya C, di sisi mendatarnya B dan A, maka di sini A sama dengan dalam akar C kuadrat min B kuadrat, B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat, dan kalau misalnya tanyakan C sisi akar A kuadrat B kuadrat. Nah, di sini dari konsep di atas mencari panjang GP, GO dan PQ untuk mendapatkan panjang GR ya. Kalau kita lihat soal tadi, panjang GR itu sama GP itu sama dengan GQ itu sama dengan akar CG kuadrat tambah CP kuadrat. GP itu akar CG kuadrat tambah CB kuadrat tambah PB kuadrat. Maka di sini 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 karena setengahnya BP-nya ya. Jadi di sini GP-nya adalah akar 225, berarti GP sama dengan akar BP sama dengan 15. Berarti PQ-nya sama dengan akar 5 tambah akar 5, berarti 5 akar 2. Jadi panjang GR adalah di sini GP kuadrat akar GP kuadrat min PB. PB kuadrat berarti akar 15 dikurang setengah dari PQ ini PQ. Setengah dari PQ itu 5/2 akar 2. Jadi sini 225 dikurang 25 itu 100 ya. 200 berarti akar 200 adalah 10 akar 2. Nah, isinya jadi yang tepat adalah panjang GR dari kubus ABCDFG adalah 10 akar 2. Jawaban yang tepat adalah option E ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika Berpikir Kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dengan saya Saiful Sumari. Oke, kita masih membahas mengenai pengetahuan kuantitatif untuk soal tes di perguruan tinggi negeri ya, UTBK, SBMPTN dan tes lainnya. Tes potensi skolastik ya. Itu di sini soal tes potensi UTBK, SBMPTN, tes potensi skolastik. Tipe soalnya seperti ini. Apakah segitiga ABC adalah segitiga sama kaki? Nah, tanya di sini pernyataan 1 AB sama dengan 10 dan 2 sama dengan A sama AC sama dengan BC. Ini yang sering soal bentuknya kayak gini, pernyataan 1 dan 2. Nah, ini. A, pernyataan 1 sama saja satu saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan. C, pernyataan 1 saja tidak cukup. C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D, pernyataan 1 saja cukup menjawab pernyataan dan pernyataan 2 saja cukup. E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Kita lihat pembahasannya. Sini pembahasan step solution apa namanya, stepnya. Step 1 dari soal di atas ditanyakan pernyataan yang memenuhi pernyataan segitiga ABC dan segitiga sama kaki. Yang kedua, step 2, memahami soal di atas diperlukan konsep geometri. Untuk menjawab soal ini harus menjabarkan pernyataan satu-satu sesuai dengan pilihan yang ada. Step ketiga, dari konsep di atas maka pernyataan 1 ingat bahwa setiap segitiga sama kaki memiliki 2 panjang sisi yang sama. Karena panjang AB 10 cm, belum tentu panjang lainnya adalah 10. Oleh karena itu pernyataan 1 tidak cukup menjawab pernyataan. Terus lanjut ke pernyataan yang kedua. Diketahui AC sama dengan BC, maka pernyataan 2 saja cukup menjawab pernyataan. Jadi stepnya jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Kalau kita lihat dari pernyataan 1 dan 2 itu AB-nya 10, ini enggak tepat ya, karena belum tentu yang 2 sisi lagi adalah 10. Nah, kalau di pernyataan 2 ada 2 sisi yang sama, kemungkinan ini adalah yang tepat. Berarti yang tepat tadi kalau kita lihat pernyataan 2 saja cukup di sini. Nah, yang B, jadi pernyataan yang tepat ya, jawaban yang tepat adalah pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Jawaban tepat adalah yang B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan saja tidak cukup. Karena pernyataan 2 ini tepat karena ada 2 sisi yang sama ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari, kita masih membahas mengenai pengetahuan kuantitatif, yaitu soal-soal masuk perguruan tinggi negeri, diantaranya UTBK, SBMPTN dan tes lainnya atau tes potensi skolastik. Di sini soal TPS
atau tes potensi plastik UTBK SBMPTN. Soalnya dan tipe soalnya seperti ini. Kita lihat berapakah usia Indi sekarang. Pernyataan 1, 12 yang akan datang usia Indi 3 kali usia Vansa. Pernyataan 2, usia Vansa 3 tahun yang lalu adalah 24. Pernyataan yang ini option A-nya pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Yang B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan dan pernyataan 2 saja cukup. Yang E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Kita lihat pembahasannya. Nah, yang pertama, step pertama dari soal di atas yang dinyatakan adalah pernyataan yang memenuhi pernyataan usia Indi sekarang. Untuk memahami soal di atas diperlukan konsep aljabar. Untuk menjawab soal ini harus menjabarkan pernyataan satu-satu sesuai dengan pilihan yang ada. Step yang ketiga, dari konsep yang di atas, maka misalkan usia Indi sekarang A dan usia Vansa sekarang B. Lanjut. Nah, di sini ya, pernyataan 1 yaitu 12 tahun lalu usia Indi 3 kali usia Vansa, sehingga didapat A tambah 12 sama dengan 3B. Kita sudah sepakat tadi Indi A dan Vansa B. Pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Ini berarti ini tidak cukup ya. Berarti ke pernyataan 2 usia Vansa 3 tahun yang lalu adalah 24, sehingga didapat di sini B kurang 3 sama dengan 24, 3 tahun yang lalu dikurang, berarti B sama dengan 24 ditambah 3, B sama dengan 27, berarti Vansa yang 27. Dari hasil tersebut hanya mendapatkan usia Vansa, jadi tidak menjawab usia Indi. Oleh karena itu gabungkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 sebagai berikut. A tambah 12 sama dengan 3B, A tambah 12 sama dengan 3 dikali 27, A tambah 12 sama dengan 81, A sama dengan di sini 81 kurang 12, A sama dengan 69. Kita lihat selanjutnya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 2 pernyataan saja, 2 pernyataan bersama-sama cukup ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi 1 saja tidak cukup. Karena Anda Pak, kalau digabungkan yang awal ini pernyataan 1 A tambah 12B tidak punya nilai, setelah itu masuk ke pernyataan 2, ternyata pernyataan 2 ini ada nilainya, yaitu Vansa adalah kemudian 27. Nah, setelah dimasukkan pernyataan 1 dan pernyataan 2, di sini ternyata cukup. Jadi A tambah 12 sama dengan 38 dan hasilnya di sini A tambah dengan 69. Jadi yang tepat opsinya adalah C. Jadi jawaban tepat adalah C. 2 pernyataan saja, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tapi kalau salah satunya nggak cukup ya, karena udah digabungkan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke
channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari, kita masih membahas mengenai pengetahuan kuantitatif ya, yang berhubungan dengan tes masuk perguruan tinggi negeri, UTBK, SBMPTN dan tes lainnya. Di sini soal TPS. TPS itu tes potensi skolastik, UTBK, SBMPTN. Nah, kita lihat soalnya tipenya seperti ini. Jika X dan Y merupakan bilangan bulat positif, apakah X plus Y kelipatan 3? Nah, ini pernyataannya. Ini soalnya ya. Nah, ini pernyataan satunya nih. X tambah Y kelipatan 9, Y kelipatan 3. Pernyataan 1 atau option 1, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Yang B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi 1 pernyataan tidak cukup. D, pernyataan 1 saja cukup menjawab pernyataan dan pernyataan 2 saja cukup. Yang E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Kita lihat pembahasannya. Nah, dari soal di atas dinyatakan adalah pernyataan yang memenuhi X tambah Y kelipatan 3. Nah, X tambah Y adalah kelipatan 3. Ini soal awalnya ini. Ini step yang pertama. Step kedua, untuk memahami soal di atas diperlukan konsep mengenai kelipatan bilangan bulat. Untuk menjawab soal itu harus menjabarkan pernyataan satu-satu yang sesuai dengan pilihan yang ada. Dari konsep di atas, maka dari pernyataan 1, jika X-nya 8 dan Y-nya 9, ini saya ulangi, jika X-nya 18 dan Y-nya 9, maka X-nya X plus Y sama dengan 27. Bilangan 21 merupakan 21 ini 27 ya. Bilangan 27 merupakan bilangan kelipatan 3. Bilangan apapun yang kita lihat di sini diisi pada pernyataan 1 akan menghasilkan kelipatan 3. Pernyataan 2, nah ini kita lihat tadi 18 sama 9. Nah, ini hasilnya adalah 27, bukan ini koreksi 27 ya. Nah, di situ berarti di sini diisikan 1 dihasilkan kelipatan 3. Pernyataan 2 menyatakan Y kelipatan 3. Nah, Y kita lihat tadi adalah 9. X, nah kita bisa rubah juga, kita asumsikan jika X sama dengan 20 dan Y sama dengan 3, maka X tambah Y sama dengan 23. Namun jika di sini X-nya 21 dan Y-nya 3, ini X, maka X plus Y sama dengan 24. Pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Ya, di sini karena apa? Karena Y-nya itu yang diminta kelipatan 3 dan X-nya tidak jelas, ya kan? Kita lihat. Ya, X-nya itu tidak jelas. Mau kelipatan 3, di sini juga ada yang 20. Jadi kalau yang di sini yang pasti adalah kelipatan 3 dua-duanya itu. Penjumlahan yang pernyataan 1 penjumlahan X dan Y adalah kelipatan 3. Tetapi pernyataan 2 ini hanya X-nya saja ya. Hanya Y-nya saja. X-nya itu enggak berarti random ya. Tapi ini masih ambigu jelas, makanya di sini pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Maka di sini jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Berarti option yang A yang tepat. Saya balik lagi supaya lebih paham, supaya saya mengerti kenapa pernyataan 2 ini tidak cukup. Karena Y-nya kelipatan 3. X-nya kalau kita kesangkut pautkan di sini X plus Y, X-nya itu berarti random yang keduanya. Kalau yang pertama bisa dua-duanya kelipatan 3 ya. Bisa dua-duanya kelipatan 3. Makanya pernyataan 2 ini enggak cukup ya. Jadi yang tepat adalah A. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Kita masih membahas mengenai pengetahuan kuantitatif untuk persiapan soal-soal tes perguruan tinggi negeri ya, yaitu soal TPS, UTBK, SBMPTN, tes potensi skolastik, UTBK dan SBMPTN dan tes lain. Tipe soalnya seperti ini. Diketahui A, B, dan C menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan 2 A kuadrat plus B min 3C sama dengan 6. Berapakah nilai C nya? Katanya pernyataan 1 A kuadrat sama dengan B, pernyataan 2 B kuadrat plus 2 sama dengan 4. Pernyataan 1 atau option A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Pernyataan atau option B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Option C nya 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi satu saja atau satu pernyataan saja tidak cukup. Option D nya pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan dan pernyataan 2 saja cukup. Yang E nya pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Kita lihat pembahasannya. Oke. Step 1. Dari soal di atas dinyatakan nilai C untuk memenuhi persamaan 2A kuadrat plus B min 3C sama dengan 6. Step 2. Untuk memahami soal di atas diperlukan konsep aljabar dan bilangan real. Untuk menjawab soal ini harus menjabarkan pernyataan satu-satunya sesuai dengan pilihan yang ada. Yang ketiga, konsep di atas, maka dari pernyataan 1 didapat di sini 2A kuadrat plus B min 3C sama dengan 6. Berarti di sini A kuadrat ini sama dengan B, ya kan? Berarti kita bisa substitusikan. Berarti 2B plus B min 3C sama dengan 6. Berarti 3B min 3C sama dengan 6. Berarti B min C sama dengan 3 ya. Ini pernyataan 2. Nah, di sini dari hasil di atas tidak bisa mendapatkan nilai C karena nilai B belum didapatkan. Nah, dengan bantuan pernyataan 2 yaitu B kuadrat plus 2 sama dengan 6. B kuadrat sama dengan 4, berarti B sama dengan plus min 2 ya. Sehingga diperoleh B sama dengan plus 2 berarti B min C ya kan sama dengan 3, 2 min C sama dengan 3 berarti C sama dengan min 1. Kalau sekarang kita menggunakan B min 2, B min C sama dengan 3 berarti min 2 min C sama dengan 3 berarti C sama dengan min 5. Nah, kita lihat di sini. Lanjut, artinya sudah didapatkan nilai C dengan syarat sudah didapatkan nilai C dengan syarat pernyataan 1 dan pernyataan 2 dipakai secara bersama-sama sehingga tidak cukup memakai pernyataan 1 atau 2 saja. Jadi di sini pernyataan yang tepat adalah 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi satu pertanyaan saja tidak cukup ya. Berarti yang tepat adalah option yang C ya. Karena di sini bisa menjawab, bisa kalau kita lihat soalnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, dari sini kan di sini 6, nanti ini 3. Nah, berarti nanti di sini nah ini aturannya 6 ya. Bukan 4, ini koreksi supaya nanti pas ya. Nah, di sini. Nah, makanya di sini kan tadi di pernyataan 2-nya adalah 6 ya, aturannya 6 bukan 4 ya. Kalau mungkin isinya di situ 6 itu pernyataan 1 saja yang cukup, tapi mungkin koreksi aja. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari, kita masih membahas mengenai pengetahuan kuantitatif ya, untuk soal matematika, tes perguruan tinggi negeri, UTBK dan tes lainnya. Kita lihat tipe soalnya seperti ini. Soal tes TPS. TPS itu tes potensi skolastik, UTBK, SBMPTN. Kita lihat soalnya. Di sini 130, 135, 133, 137, 136, X, 139, 141, Y. Nilai X dan Y ini termasuk deret pola bilangan ya, bukan deret. Pola bilangan dan juga bisa kalau kita lihat tipe C deret juga, tapi dia deretnya bersilang. Option A-nya di sini 138,140, option B-nya 138,142, option C-nya 139,142, option D-nya 139,140, dan option E-nya 120,143. Kita lihat pembahasannya. Nah, pembahasan tipe solusinya. Pertama, step 1, dari soal di atas dinyatakan adalah X dan Y. Untuk memahami soal di atas diperlukan konsep mengenai aritmetika. Kalau kita biasanya kan ini pola bilangan ya. Kalau aritmetika dia deretnya sama. Tapi ini masalahnya kita lihat dari karakter angka-angkanya ya. Dari konsep di atas maka diketahui pola bilangan berikut. Nah ini. Dan dari karakter soalnya di sini 130 ke 133 ini selisihnya 3 ya kan. Terus 133 ini ke 136 selisihnya juga 3. 136 ke 139 selisihnya juga 3. Otomatis kalau 139 ke ini selisihnya juga 3. Tinggal ditambah 3 saja. Yang pertama berarti yang sini ya. Berarti yang keduanya ini. Berarti 139 ditambah 3 nanti di sini. Sebenarnya ini pola bilangan karena karakternya berbeda-beda, tapi bisa disebut aritmetika karena bedanya sama. Tapi karena kita lihat karakter soalnya. Terus yang kedua, tipe yang kedua yang di atas 135 ke 137 ini adalah selisihnya 2. 137 ke X berarti juga selisihnya 2, otomatis 137 ditambah 2 berarti 139, dan X ke 141 berarti selisihnya juga 2. Nah, dari pola di atas sehingga tidak dapat diperoleh X nya itu 137 ditambah 2 jadi 139, dan Y nya 139 tambah 3 jadi 142 ya. Makanya kalau kadang kalau untuk menjawab lebih mudahnya ini kita menggunakan lihat karakter soal, lihat karakter angkanya ya kan. Kadang jangan dipatok ke aritmetika karena kan nanti ini kesini beda, kesini beda. Ternyata kan ambil ulangannya bersilang seperti ini dan ini seperti ini. Jadi nilai X dan Y adalah 139,142. Jadi opsi yang tepat adalah jawabannya yang C. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika.
Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari, semoga kita semua tetap semangat ya. Oke, kita masih membahas mengenai soal matematika, yaitu khususnya pengetahuan kuantitatif ya untuk persiapan tes SBMPTN, UTBK dan tes perguruan tinggi lainnya atau tes mandiri. Kita lihat tipe soalnya, soal TPS, UTBK, SBMPTN. Nah, di sini dalam sebuah keranjang berisi 7 buah pir dan 5 buah pepaya. Dari keranjang itu diambil 3 buah sekaligus secara acak. Peluang terambilnya sekurang-kurangnya 1 buah pepaya. Ini berarti kalau kita lihat adalah soalnya adalah peluangnya, peluang. Kita lihat soalnya peluang, lihat pembahasannya. Nah, step yang pertama dari soal di atas itu dinyatakan dalam peluang terambilnya sekurang-kurangnya 1 buah pepaya. Nah, di sini untuk memahami soal di atas diperlukan konsep peluang dan kombinasi. Perlu diingat, misalkan diketahui himpunan memiliki anggota sejumlah n, maka susunan yang tidak terurut terdiri dari R buah anggota dinamakan permutasi. Dari n dirilis sebagai C n, R, di mana R-nya ini kurang dari n. Rumusnya permutasi adalah sebagai berikut. Ini permutasi, ini bukan permutasi, ini kombinasi nih. Ini kombinasi ya, ini di ralat. Nah, kombinasi ini karena ini rumus kombinasi. Berarti kombinasi n, R sama dengan n faktorial per R faktorial dalam kurung dikurang n kurang R faktorial. Dari peluang dari A atau P, peluang A atau P itu sama dengan 1 dikurang P komplement C. Nah, artinya komplement itu nanti yang dihasilkan dengan peluang A itu anggota A dibagi semestanya ya. Lanjutnya kita lihat pembahasannya. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini. Lanjut. Nah, dari konsep soal di atas kita akan mencari peluang kejadian terambil 3 buah pepaya. Di sini anggota komplement A itu kombinasi 7,3. Artinya di sini karena dimintanya 3 ya, berarti 7 faktorial dibagi 3 faktorial terusnya 7 dikurangi 3 faktorial. Berarti nanti di sini 3 faktorial terusnya 4 faktorial. Berarti 4 faktorial ini bisa coret. Hasilnya di sini 3 kali 2 kali 1 6, berarti 6-nya coret jadi 7 kali 5 35. Ini untuk anggota komplement A-nya. Nah, terus banyaknya ruang sampelnya itu sama dengan C faktorial C dalam kurung 12,3. Artinya 12 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 12 dikurang 3 faktorial. Berarti sini tinggal sisanya, karena di sini 3 faktorial sama 9 faktorial, berarti ini coret nih ya, 9 faktorialnya coret. Di sini 6 ya, 6 berarti 3 kali 2 kali 6 berarti ini coret nih 12, berarti 2 kali 11 22 kali 10 220 hasilnya. Lanjut. Nah, di sini peluang kejadian A komplement C itu sama dengan banyaknya kejadian A komplement C dibagi ruang sampelnya atau himpunan semestanya, itu sama dengan 35/220. Di sini kita lihat, maka peluang terambilnya sekurang-kurangnya 1 pepaya. Itu berarti peluang kejadian A-nya itu 1 dikurang, artinya ini kalau komplement itu berarti di luar dari anggota pepaya itu, makanya ini kan komplement. Kalau di himpunan itu di luar anggota A-nya, misalnya ada anggota A-nya berapa, berarti di luar anggotanya berapa, tapi termasuk himpunan semestanya, bukan anggota
B-nya itu konsolnya. Berarti di sini 1 dikurang P A komplement C itu sama dengan 1 dikurang 35 per 220, di hasilnya 37 per 44. Peluang terambil sekurang-kurangnya 1 buah pepaya adalah 34 per 37 per 44 D. Jadi option D yang tepat ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, semoga kita semua tetap semangat ya, berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Semari, kita masih membahas mengenai soal-soal pengetahuan kuantitatif untuk persiapan tes perguruan tinggi negeri dan tes-tes lainnya seperti UTBK, SBMPTN dan ujian mandiri ya, untuk masuk perguruan tinggi dan swasta. Kita lihat di sini soal tes potensi skolastik UTBK, SBMPTN. Tipe soalnya kita lihat, diketahui N adalah bilangan bulat terbesar yang habis dibagi 10, 15 dan 35. P-nya itu 2N-25, Q-nya itu 50. Di sini untuk menganalisanya option A-nya P lebih dari Q dan B, option B-nya Q lebih dari P, C P sama dengan Q dan D di sini P tidak sama dengan Q. E, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari pilihan di atas. Ini kita lihat pembahasan yang pertama. Nah, step yang pertama pembahasannya dari soal di atas dinyatakan adalah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Untuk memahami soal di atas diperlukan konsep perbandingan FEB dan KPK. Dari konsep soal di atas, maka karena N adalah bilangan bulat terbesar yaitu yang habis dibagi 10, 15 dan 35, maka N adalah FEB dari 10, 15 dan 35, yaitu 5. Karena apa 5? Karena lihat di sini 10 itu 2 kali 5, 15 3 kali 5 dan 35 itu 7 kali 5. Jadi 5-5 nya ini bisa dibagi 5 ya, sehingga diperoleh 2N-25 sama dengan 2 kali 5 dikurang 25, berarti sama dengan min 15. Nah, berarti ini adalah kalau 2N min kan tadi nilai P nya ya, berarti di sini P nya min 15 dan Q nya 50, maka di sini otomatis P kurang dari Q atau Q lebih dari P. Jadi opsi yang tepat adalah jawabannya yang B ya. Saya tinggal minta masukan saja. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai pengetahuan kuantitatif ya. Soal-soal tes untuk perguruan tinggi negeri, masuk perguruan tinggi negeri, UTBK, SBMPTN, ujian mandiri, ujian tulis dan ujian lainnya yang berhubungan tes perguruan tinggi negeri. Kita lihat tipe soalnya. Di sini soal TPS ya, tes potensi skolastik UTBK, SBMPTN. Kita lihat di sini, suatu kereta menempuh jarak Surabaya Bandung dengan kecepatan 50 km per jam selama 10 jam. Jadi dia kecepatan 50 km per jam selama 10 jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 8 jam, kecepatan kereta tersebut adalah titik. Ini sebenarnya soal perbandingan ya. Option A nya itu 60,25 km per jam, option B nya 62,50 km per jam, option C nya 65,50 per jam, option D nya 70,25 km per jam, option E nya 73,25 km per jam. Kita lihat pembahasannya di sini. Pertama, dari soal di atas ya, ini langkah-langkahnya adalah konsep kecepatan kereta. Untuk memahami soal di atas diperlukan konsep mengenai perbandingan. Ini perbandingan kan pada persamaan satu persamaan duanya. Nah, dari sini yang ketiga, step ketiga, dari konsep soal di atas 50 km per jam itu 10 jam, berarti yang ininya X itu 8 jam. Dengan perbandingan berbalik ya, hal ini dikarenakan semakin cepat waktu yang ditempuh, kecepatan kereta akan semakin tinggi. Dengan rumus perbandingan berbalik yaitu diperoleh 10/8 ya, 10/8. Terus di sini kita balik ininya X per 10 karena lebih kecil. Nah, kita tinggal kali silang 8 dikali X berarti 8X ya, 10 kali 50, jadi 10 kali 50 nanti ada 100, berarti X sama dengan 500 dibagi 8, jadi 62,5. Jadi kecepatan kereta tersebut 62,5 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah 62 km per jam, yaitu option yang B ya. Ya, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai pengetahuan kuantitatif yang berhubungan dengan soal-soal tes UTBK, SBMPTN, ujian mandiri atau ujian tulis untuk masuk perguruan tinggi negeri dan swasta yang favorit ya. Kita lihat tipe soalnya. Soal TPS UTBK SBMPTN, kita lihat di sini. Diketahui Fx sama dengan min 1/2x untuk setiap bilangan real bukan 0. Jika Fa sama dengan min 1/4 dan Fab sama dengan min 1/16 adalah titik-titik. Di sini option A-nya 1, option B-nya 2, option C-nya 3, option D-nya 4 dan option E-nya 5. Nah, di sini lihat. Nah, pembahasan ini step dari soal di atas dinyatakan adalah nilai B. Untuk memahami soal di atas diperlukan konsep fungsi karena materi
relasi fungsi dapat digambarkan sebagai berikut operasi aljabar fungsi. Di sini penjumlahan fungsi selisih, kalau penjumlahan fungsi ini sama ya, ini plus min aja nanti di sini plus min saja, dan hasil kalinya k kali fx berarti k kali fx, di sini artinya fx kali gx ya. Terusnya hasil pembagiannya fx per gx ya. Nah, fx per gx, dan di sini perpangkatan fx pangkat n. Nah, di sini juga sama dengan fx dipangkat n juga. Kita lihat dari soal yang itu yang berhubungan dengan ini. Nah, di sini dari konsep soal di atas, maka fx sama dengan fa, di mana fx ini min 1/2x dan fa ini sama dengan min 1/4. Nah, karena disama dengan a, berarti yang x nya ini saya ganti a, berarti min 1/2x per 1/2a min 1/2a sama dengan min 1/4. Ini kita coret saja satunya, coret-coret nama menjadi plus, jadi 2a sama dengan 4. Berarti di sini 4 dibagi 2 sama dengan a nya sama dengan 2. Lanjut kita lihat, berarti di sini fx sama dengan min 1/2x itu kalau kita dijadikan dari fab sama dengan min 1/2ab. Nah, ini kan sama dengan 16 ya. Yang f2ab ini f2ab sama dengan 16, berarti kita sama dengan, berarti min 1/16 sama dengan min 1/2ab. Nah, a nya tadi kita lihat adalah 2, berarti min 1/16 sama dengan min 2 kali 2 kali b, berarti ini menjadi plus, satu-satunya ini bisa di cancel ya, bisa dibagi 1, berarti di sini menghasilkan ya, berarti b nya sama dengan 4, karena nanti di sini yang hasilnya b sama dengan dibagi 16 dibagi 4 ya. Berarti b sama dengan 4, maka b sama dengan 4, jadi jawaban yang tepat adalah option D, yaitu 4 ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita tetap semangat ya. Kita masih membahas mengenai soal tes SBMPTN, UTBK, ujian mandiri, SIMAK atau lain sebagainya yang berhubungan tes ujian negeri. Kita lihat di sini soal TPS UTBK SBMPTN, soal tes potensi UTBK SBMPTN. Ini tes potensi skolastik. Soalnya, jika garis singgung kurva Y sama dengan A kuadrat plus BX melalui titik 1,5 dan gradien 6, maka titik itu ya, itu gradien pada titik itu, maka 2A min B sama dengan titik-titik. Option A nya min 1, option B nya min 2, option C nya min 3, option D nya min 4, dan option E nya min 5. Kita lihat stepnya di sini. Nah, di sini dari soal di atas dinyatakan adalah nilai 2A min B. Berarti kita cukup harus cari nilai A dan B nya. Untuk memahami soal di atas diperlukan konsep persamaan garis. Ya, ini kelas 8 SMP ya. Kita lihat. Nah, dari konsep di atas di sini, tapi di sini ada kompilasi dari ini di matematika IPA ya, di turunan. Jadi kalau misalnya bisa diturunin jadi gradien. Garis singgung diperoleh melalui kurva titik X sama dengan 1, ya kan? X-nya 1. Habis itu kita turunin ya. Kita turunin berarti kalau kita turunin 2AX plus B, ya kan? Awalnya ini
2x plus b. Jadi di sini ini y aksen 1. Nah, artinya ini gradiennya. Nah, berarti y aksen sama dengan gradiennya. Berarti di sini 6 sama dengan 2b plus b ya, 2a plus b. Ini persamaan 1 ya. Terus di sini lalu karena mulai titik 1,5 maka diperoleh kita substitusikan x-nya 1 dan y-nya 5. Berarti 1 pangkat 2 1 maknanya 1 kali a itu a, b-nya tetap, y-nya 5. Berarti persamaan 2-nya 5 sama dengan a plus b. Kalau kita balik di sini 2a plus b sama dengan 6. Ini a plus b sama dengan 5. Step selanjutnya ya, kita gabungkan persamaan 1 dan persamaan 2 atau 1 2 sama saja. Yang persamaan 1 2a plus b sama dengan 6, ini persamaan 1. Di sini a plus b sama dengan 5, ini persamaan 2. Berarti b kurang b 0, berarti 2a kurang aa, 6 kurang 5 1, berarti a sama dengan 1. Maka di sini kalau kita cari nilai b-nya, b itu bisa ambil dari sini ya. Berarti kalau b itu bisa ambil dari sini, b kurang a, berarti 5 dikurang 1, b-nya 4 karena a-nya 1. Jadi nilai 2a min b, a-nya 1, b-nya 4, berarti 2 kali 1 kurang 4, berarti 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Nah, step jadi di sini jadi jawaban yang tepat adalah min 2, berarti d-nya sama dengan min 2. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita kembali lagi ke channel Analisa Matematika, berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua tetap semangat ya. Kita masih membahas mengenai soal pengetahuan kuantitatif ya, soal tes-tes untuk perguruan tinggi negeri dan swasta, UTBK, SBMPTN, ujian tulis, ujian masuk atau ujian mandiri dan lain sebagainya. Kita lihat tipe soalnya. Soal TPS. TPS ini tes potensi skolastik UTBK SBMPTN. Soalnya, jika fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 6, nah di sini gx, ya ini gx yang maksud dengan gx sama dengan 3x min 6, nilai dari f bundaran g atau f fungsi gx ya adalah titik-titik. Option A nya 9x kuadrat tambah 33x min 6 36. Option B nya 9x kuadrat min 36x plus 33. Option C nya 9x kuadrat min 36x min 36. Option D nya 9x kuadrat min 33x plus 36. Option E nya 9x kuadrat min 30x min 36. Kita lihat pembahasannya. F bundaran G itu sama dengan F dalam kurung GX. Nah, di mana di sini berarti GX-nya adalah 3x min 6. Berarti ini sih kita 3x min 6. Nah, ini kita angkatin 2 ya. 3x min 6. Kalau bisa sebenarnya bisa juga kita dimasukkan, jadi fungsi f-nya itu dimasukkan ke fungsi g, makanya ini 3x kuadrat 3x min 6 pangkat 2 tambah 3x min 6 plus 6. 3x min 6 pangkat 2 menghasilkan 9x kuadrat min 36 ya
karena 18 min 18 sama min 18 berarti min 36x plus 36 plus 3x min 6 plus 6. Di sini berarti min 36x dikurang plus atau ditambah 3x ya, jadi hasilnya min 33, min 6 plus 6 min 0 jadi 36, jadi 9x kuadrat min 33x plus 6 36. Jadi di sini nilai komposisi dari F bundaran G X adalah 9x kuadrat min 33x plus 36. Jadi opsi yang tepat adalah yang D. Mungkin itu saja dari saya. Ini kalau kita lihat mengenai fungsi inverse dan komposisi ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke analisa matematika, berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal tes masuk perguruan tinggi negeri ya, yang terdiri bisa juga UTBK, SBMPTN, ujian mandiri atau tes tulis ya. Nanti ini tipe-tipe soalnya ya. Kita lihat soal TPS, UTBK, SBMPTN, tes potensial plastik. Kita lihat soalnya. Persamaan kuadrat 2x kuadrat min x min 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Maka nilai dalam kurung x1 tambah x2 kurung pangkat 2 ya, plus 1 adalah titik. Option A nya 7/4, option B nya 5/4, option C nya 3/4, option D nya 1/4 dan option nya 1. Ini termasuk soal berhubungan dengan persamaan kuadrat. Di sini terdiri dari akar-akar x1 dan x2 ya. Yang dicari ini x1 plus x2 pangkat 2 plus 1 adalah titik. Kita lihat pembahasannya. Nah, sebelum itu di mana persamaan kuadrat ini bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka di sini yang termasuk persamaan kuadrat adalah 2x kuadrat min x min 4 sama dengan 0. Di mana di sini a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan min 1 dan c-nya sama dengan min 4. Langsung kita lihat di sini berarti kalau kita cari x1 tambah x2 itu min b per a ya. Kalau x1 kali x2 c per a. Kalau karena ini kita x1 tambah x2 kita langsung ke sini saja, fokus soalnya saja. Kalau untuk nanti jabar tentang persamaan kuadratnya kita lihat soal-soal selanjutnya. Di sini x1 tambah x2 sama dengan min b per a sama dengan, nah kita lihat karena ini rumus awalnya min, b nya adalah min 1 berarti min dikali min 1, berarti di sini min yang plus berarti plus 1 per 2 di sini ya. Nah, untuk x1 tambah x2 pangkat 2 plus 1. Nah, karena di sini x1 tambah x2 nya itu adalah setengah, jadi setengahnya pangkat 2. Dan setengah pangkat 2 ditambah 1 jadi 1/4 tambah 1. Bisa juga kalau kita lihat pengen cepat 1 itu bisa juga lihat penyebutnya 4/4 jadi 1 tambah 4 ya, penyebutnya sama-sama 4 jadi 1 tambah 4 atau kali silang sama saja. Yang mudahnya di mana? Berarti ini 1 tambah 4 per 4 berarti 5/4. Jadi nilai dalam kurung x1 tambah x2 pangkat 2 plus 1 adalah 5/4. Jawab option yang B adalah yang tepat, 5/4. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.